Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat sidang tarawih rahimakumullah, kita wajib bersyukur pada hari ini. Wabil khusus kita akan segera menuntaskan sepertiga kedua dari bulan Ramadan yang oleh para ulama disebut atau hadis hari-hari maghfirah, akan segera meninggalkan kita semua pada tahun ini, pada kesempatan Ramadan Karim ini. Ini berarti kita akan segera memasuki sepertiga terakhir dari bulan Ramadan yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadisnya dianjurkan dengan sangat kepada kita untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanfaatkan betul momentum Ramadan sehingga pada akhirnya kita akan menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang berkualitas, yang berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya mungkin pada 1/3 pertama bulan Ramadan, kemudian disusul sepertiga kedua. Kita tidak dibiasakan untuk iktikaf, tetapi pada sepertiga terakhir dari bulan Ramadan kita coba untuk menambahnya dengan iktikaf di masjid selain tadarus Al-Quran dan seterusnya. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih rahimakumullah, berulang kali oleh para mubalik disampaikan bahwa tujuan utama ibadah saum adalah untuk menciptakan, melahirkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diisyarahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang sudah kita pahami bersama, bahwa satu-satunya tujuan utama bulan Ramadan bagi orang-orang yang berpuasa adalah bertakwa. Persoalannya adalah tentu saja tingkat-tingkat takwa di antara orang-orang yang beriman adalah berbeda. Ada komunitas yang beriman yang sangat patuh, taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai yang sangat berat, yang sedang sampai seringan, itu dilakukan oleh satu komunitas. Ada komunitas yang beriman yang lagi adalah yang biasa-biasa saja, tidak kelihatan kesungguhannya untuk melakukan apa yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang beriman. Paling tidak ada beberapa ciri, beberapa indikator orang-orang yang berprestasi di hadapan Allah, yakni orang bertakwa. Dalam Al-Quran hampir setiap surat itu ada indikasi orang-orang yang bertakwa. Untuk kesempatan yang baik ini, agar kita sudah maklum dan paham, kemudian hafal ayatnya, kita buka surah Al-Baqarah mulai ayat 2 dan seterusnya. Itu adalah
salah satu indikasi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang oleh para ulama sekali lagi disebutkan orang berprestasi di hadapan Allah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Indikator pertama orang-orang yang bertakwa atau indikasi orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman sepenuh hati, orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh kepada perkara yang gaib. Yu'minuna bil ghaib, bahkan bisa dikatakan bahwa model utama dalam keimanan itu adalah beriman kepada yang gaib. Apalagi di zaman yang serba materialistis ini, banyak sekali kita temukan amat sulit membawa orang-orang untuk beriman kepada yang gaib, kepada yang tidak kasat mata, kepada yang tidak terlihat. Karena seringkali diukur oleh materi, oleh yang kasat mata sesuatu yang benar itu. Maka bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ragu sama sekali. La raiba, untuk beriman kepada Allah, kepada yang gaib. Termasuk ibadah saum adalah ibadah gaib. Maksud saya adalah hanya Allah dan kita lah yang tahu bahwa kita puasa atau tidak. Adik-adik mahasiswa dan hadirin dan hadirat yang berbahagia, amat sulit mengatakan bahwa seorang adalah puasa kecuali dirinya. Amat mudah kita untuk batal puasa, untuk minum, untuk makan. Kita termasuk ke kamar saja, kita sendirian dan seterusnya. Kemudian ada kolak, ada air mineral di meja dan sebagainya, bisa kemudian diminum karena tidak kelihatan oleh yang lain. Tetapi bagi orang yang beriman karena percaya dengan sungguh-sungguh kepada yang gaib, Allah yang memonitornya, tidak mungkin melakukan itu. Karena yakin bahwa walaupun tidak ada siapapun di samping, di kiri, di kanan atau di depan, tetapi Allah melihat kita. Yang menjadi CCTV yang terlalu memonitor kita. Bagi orang-orang saum adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka modal utama beriman kepada Allah antara lain juga beriman kepada yang gaib. Maka dalam surah Al-Baqarah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib, indikator pertama orang-orang yang bertakwa itu adalah percaya, mengimani dengan sepenuh hati kepada hal-hal yang sifatnya gaib yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan dalam hadis-hadisnya, yang disarahi oleh para ulama, para kiai, para ustaz dan sampai kini kita. Banyak sekali yang gaib yang memungkinkan secara nalar tidak bisa kita pahami. Oleh karenanya saum itu bukan untuk semua manusia, tidak sama sekali. Saum itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka khotobnya juga adalah orang-orang yang beriman. Diserunya juga, maka tidak semua manusia. Oleh karenanya especially ada keistimewaan Allah memberikan tugas kepada kita. Perintah kepada kita melaksanakan ibadah puasa adalah hanya orang-orang yang beriman. Yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sidang tarawih yang berbahagia. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dua. Indikator kedua adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa secara mudawamah, secara rutin, tidak pernah ditinggalkan adalah mendirikan salat. Sebagaimana yang kita lakukan barusan, kita salat Isya, sebelumnya adalah tahiyatul masjid, kemudian qobla Isya, kemudian kita lakukan ibadah Isya, kemudian ba'da Isya, dan seterusnya kita akan lanjutkan dengan salat sunnah tarawih dan seterusnya. Hanya orang-orang yang punya kemampuan berpikir yang jernih, yang keimanan yang tebal yang akan melakukan seperti itu. Yakin, hanya iman yang sekedarnya tidak akan melakukan sepenuh itu. Karena di balik itu banyak sekali hal yang Allah janjikan kepada kita bagi orang-orang yang beriman, yang melakukan
mendirikan ibadah salat dengan sungguh-sungguh, rewardnya sangat besar, apalagi bulan Ramadan ini. Wa yuqimuna shalah, maka jangan sekali-kali kita mencoba untuk menghindar dari salat. Jangan sekali kita kusal-kusal untuk melakukan salat. Utamakanlah ibadah salat itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian indikasi selanjutnya dalam ayat itu, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh selalu menyempatkan kemampuannya untuk berinfak, bersedekah dari rezeki yang Allah berikan kepadanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan syarat, tetapi dia terus melakukan hal itu. Indikasi ketiga adalah orang-orang yang care, orang-orang yang share kepada yang lain, yang peduli kepada orang lain, sebagai aspek keagamaan yang sangat penting. Yang pertama, tentu saja pada bulan Ramadan ini kita banyak diberikan oleh Allah kesempatan untuk mereview keagamaan kita. Pertama, tentu saja mereview keimanan kita, aspek teologis kita. Kita audit, kita periksa, kita muhasabah, sudah benar atau tidak. Yang kedua, tentu saja bagaimana aspek intelektual kita, pemahaman kita terhadap ilmu agama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita review lagi. Maka menambahlah wawasan keilmuan kita pada bulan Ramadan ini bagi yang memanfaatkan dengan optimal. Kemudian yang ketiga, aspek ritualitas. Aspek ritual kita tentu saja kita review tiap bulan, tiap tahun, bahkan bulan Ramadan. Siapa tahu ada di sana sini yang kurang, yang hilaf, yang kurang, ruku sujudnya, rukun dan syarat dan seterusnya. Contohnya dalam sholat mungkin kita wudhu kurang bagus, kita review. Toharohnya kurang bagus dan seterusnya. Karena ibadah yang akan diterima oleh Subhanahu wa taala ada harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Ya, harus sesuai dengan syarat rukunnya yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita. Kemudian aspek ekstersial, bagaimana pengalaman penghayatan keagamaan kita juga review. Dan terakhir, bagaimana aspek-aspek sosial dari agama ini menambah enggak tiap hari, tiap bulan, tiap tahun kita. Jangan-jangan bahwa dari tahun ke tahun kita masih tetap selalu mementingkan diri sendiri, masih mementingkan keluarga, kelompoknya, tanpa merhatikan yang lainnya. Dan itulah yang tidak diinginkan oleh Al-Quran, yang tidak diinginkan oleh Al-Hadis, tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena agama pada esensinya adalah berbagi dengan yang lain. Oleh karenanya, maka berimpak, bersedekah adalah lambangnya untuk saya berbagi dengan yang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita berjanji kepada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, tidak lama lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Paling banter 11 hari lagi. Mungkin ada banyak yang masih tertinggal, yang belum optimal. Marilah kita optimalkan, maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan seolah-olah bahwa Ramadan hari ini atau Ramadan tahun ini adalah terakhir. Jangan-jangan tidak akan lagi ketemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Alangkah ruginya kalau kita tidak memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepadanya, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, beribadah kita kepada Allah berupa puasa, sholat dan seterusnya, diterima Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami ibadatina minas su'ada'il makbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita sekalian, akhirnya kita bisa menuntaskan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.